Salam sehat, shalom Allah. Haleluya, itu Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi ada satu hal yang bagi saya, bagi kita itu memotivasi hidup ini. Ya. Sebab Tuhan mau kita, saudara dan saya, menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Saya merenung sejenak. Apa sih itu kemenangan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa saudara semua yang ada di tempat ini, kalian itu adalah pemenang. Amin. Ya. Kita menang atas keinginan. Kita menang atas kemauan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kita, saudara dan saya, berada di tempat ini. Untuk siapa? Yang kasih tahu ya, bukan untuk saya. Bukan juga untuk organisasi kita gereja sama. Saudara, itu semua untuk kita. Jadi kalau saudara pada pagi hari yang Tuhan beri, kita melangkah dengan kaki kita untuk datang kepada Dia, Raja Yesus, Raja di atas segala raja, sesembahan semua makhluk di bumi maupun di surga. Saya temukan itu dalam kitab Ibrani pasal 4. Alkitab mengatakan malaikat pun menyembah Dia, menyembahnya Dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu kemenangan. Ya, haleluya, itu sebuah kemenangan. Haleluya. Saya menyimpulkannya bahwa kemenangan itu adalah kehidupan kita sebagai milik atau kepunyaan Tuhan untuk Dia, untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita sambut Tuhan ya dengan kekal gembira untuk kemenangan ya yang kita sedang alami hari ini, di mana saudara dan saya boleh berada di hadirat Tuhan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang berikan kemenangan besar. Ya, itu saudara simbol. Ya. Haleluya. Saudaraku, saya sudah siapkan firman buat kita, firman Tuhan buat kita. Ya. Itu sudah saya renung sejak minggu lalu. Ya, sampai hari ini kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 dari ayat 1. Injil Matius pasal 22 dari ayat 1. Demikian firman Tuhan untuk kita. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada
Sang Juru Selamat dunia, ya, ajarkan perumpamaan tentang kerajaan surga. Ya. Kerajaan surga itu seumpama seorang raja. Ya. Seorang apa, saudara? Seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Wah, waktu saya merenungkan Injil Matius 22 dari ayat 1 sampai ayat 2 ini, saya teringat, ya, karena saya menyaksikan pernikahan anak dari Presiden ke-7 Indonesia, Pak Jokowi, ya, di Solo. Itu pernikahan Kaisang. Ya. Pada waktu Pak Jokowi punya kerja, ya, mengawinkan anaknya Kaisang, saudara. Begitu gegap gempita, duta besar dari berbagai negara di Indonesia, undangan untuk kepala negara dan kerajaan di dunia. Anggota DPR, pejabat penting datang, dan rakyat begitu banyak. Karena saya lihat, ya, di TV, coba renungkan, saudara-saudara yang dikasih itu di dalam Injil Matius 22 ini. Kerajaan surga itu seorang raja mengadakan, yaitu pesta perkawinan anak. Dahsyat, ya, yang mestinya dahsyat, saudara-saudara yang dikasih itu. Ya, saya pikir melebihi dari apa yang pernah, ya, kita lihat pada waktu Pak Jokowi mengadakan pesta pernikahan perkawinan anaknya Kaisang pada waktu itu. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti saudara akan lihat, ya, apa yang terjadi pada waktu orang-orang yang sudah ditetapkan. Ya, itu artinya orang-orang yang sudah ada di dalam hati dan pikiran dia orang raja ini. Ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ketiga, perhatikan dengan baik. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin ini. Ya, ini adalah undangan seorang raja, ya, yang mempunyai kerja untuk mengawinkan anaknya. Ya, saudara-saudara, ini undangan spesial yang ada di dalam hati sang raja ini, yang ada pada pikiran sang raja itu. Lalu dia perintahkan kepada hamba-hambanya untuk apa? Ya, untuk memanggil orang-orang yang telah diundang atau ditetapkan diundang dalam perjamuan kawin. Ini orang spesial. Yang diundang ini adalah orang-orang spesial. Saya tahu bahwa ini adalah orang-orang yang penting, ya, di hatinya raja dan di mata
raja. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di ayat yang keempat ia menyuruh, ya, di ayat yang ketiga ia menyuruh hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Perhatikan, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, raja mengundang suatu pesta perkawinan anaknya. Raja, saudaraku, sudah mencatat orang-orang penting yang harusnya mereka datang kepada perjamuan, pesta perjamuan, ya, perkawinan anaknya, anak raja. Tapi nggak datang. Udah, nggak datang. Saudara, kamu perhatikan bagaimana hati raja ini. Saya berpikir sebagai manusia, ada satu pertanyaan yang besar dalam ini. Kamu datang, ya? Kenapa? Apakah mereka tidak menghormatiku? Ya, saudara-saudara, tentu ada pemikiran, saudaraku, yang ada pada raja ini, ya, karena tidak hadirnya orang-orang yang sudah ditetapkan, yang dipilih oleh raja ini untuk datang ke pesta. Betul tak? Saudaraku, di ayat 4 perhatikan, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, ya, disembelih semuanya. Perhatikan, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan ini. Pemikiran saya adalah raja ini barangkali ini satu pesta yang acak-acakan gitu, ya. Orang tidak respect untuk datang gitu. Udah. Oleh sebab itu, raja ini mengundang kedua kali untuk orang-orang yang sudah ditetapkan, yang ada pada pikiran hati raja ini untuk bisa hadir di dalam pesta pernikahan atau pesta kawin anaknya. Saudara, raja diberikan kesempatan, haleluya, untuk mereka datang. Bahkan raja yang mengatakan, aku siapkan loh, ya, aku siapkan di dalam suatu pesta yang aku adakan ini, ya, yaitu ternak piaraanku telah disembelih, ya, lembu-lembu jantan sudah disembelih, disate, digulir. Seperti itu, saudara. Dan luar biasanya raja ini berkata, ya, bahwa semuanya, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kelewatan. Semuanya, kata raja ini, semuanya telah tersedia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, saya berpikir tentang peristiwa ini, ya, sesungguhnya Tuhan sedang mengadakan suatu pesta, ya, pernikahan bagi anaknya, agar supaya orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan dalam hati, tercatat dalam hatinya dan dalam pikirannya, untuk mereka itu boleh menikmati semua
hidangan yang disediakan Tuhan bagi mereka. Saya yakin ini berbicara tentang di mana Tuhan inginkan. Tuhan mau umat pilihan, orang-orang Israel, ya, umat pilihan Tuhan ini, ya, boleh kembali kepada Tuhan dan menikmati, yaitu kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Ya, Tuhan melalui para nabi-nabinya, Tuhan utus, yaitu para rasul yang ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kasih Tuhan, anugerah Tuhan, ya, yaitu kerajaan surga, ya, yang telah disediakan bagi mereka. Tetapi saudara-saudara, putra daripada Allah, anak-anak Allah, umat pilihan daripada Allah, orang-orang Israel itu menolak, saudara, menolak tawaran baik, ya, rancangan baik yang Tuhan, saudaraku, pikirkan, rancangkan buat mereka. Satu bukti, kalau saudara membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, berapa banyak nabi-nabi yang dipakai untuk menyampaikan satu rancangan yang baik, yang benar. Ini agar umat Tuhan itu balik kembali, ya, kepada rencana daripada Allah semua. Tetapi justru mereka yang saudara, ya, saya bersyukur hari-hari ini adalah merupakan suatu penggenapan dari Tuhan. Ya, pemikiran saya adalah umat pilihan daripada Allah itu mulai membuka pintu hatinya untuk menerima, ya, yaitu kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup mereka. Saya mendengar satu pernyataan yang disampaikan oleh para pemimpin, ya, bangsa Israel hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan semua pernyataan ini mengarah kepada bangsa Israel milik Tuhan, kepunyaan Tuhan ini, bertobat dan kembali menikmati, yaitu sukacita besar, ya, haleluya, yang Tuhan sediakan bagi mereka. Doakan terus, ya, bangsa kepunyaan dan milik Tuhan, ya, agar supaya seluruh, ya, bangsa milik Tuhan ini datang kembali dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu saudara yang perlu kita doakan hari-hari ini. Di ayat 4 tadi berkata, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan tidak kusediakan, hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Semua telah tersedia dalam pesta pernikahan, ya, anak raja. Semua, kalau boleh saya katakan, tersedia di dalam kerajaan surga. Karena pesta pernikahan atau perkawinan anak domba ini berbicara tentang kerajaan surga. Apa sih yang tidak ada di dalam kerajaan surga? Ya, semua disediakan. Saudara-saudaraku, kebutuhan kita, apa
di dalam hidup ini, setelah kita menjadi percaya kepada Yesus, Saudara, Kristus Tuhan, kalau kita berada di dalam satu pesta daripada Tuhan yang disediakan, ya, Saudara, semuanya ada, semuanya disediakan. Ya, kerajaan surga itu tidak ada kekurangan sesuatu pun. Ya, haleluya. Baik pada waktu di bumi ini maupun yang akan datang. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 5 perhatikan. Ya, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan. Ya, dalam bahasa Jawanya itu wangkot. Ya, saudara-saudara, wangkot. Ya, Raja sudah menyampaikan melalui hamba-hambanya, beritahukan kepada mereka undangan spesial, undangan khusus ya orang-orang Israel, ya, umat dan pilihan daripada Allah, untuk ia itu datang ke pesta perkawinan, ya, anak raja. Bahkan dikatakan berikutnya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuh. Berapa banyak nabi-nabi sudah dibunuh. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada di sana Yeremia, seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, menyampaikan 400 tahun, memberitakan kabar tentang kerajaan surga, kebaikan bagi mereka, ya, agar mereka kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, di sana ada saudaraku yang lain, Nabi Nuh. Saudara-saudara, berapa? 120 tahun Nuh, saudara, ya, bangsa Israel, umat Allah, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar, yaitu kebenaran, kebaikan daripada Tuhan. Ditolak, saudara-saudara yang dikasih oleh mereka, dan mereka akhirnya binasa. Ya, saudara, masih ada hamba Tuhan yang lain, nabi-nabi yang lain. Dalam kitab Perjanjian Baru ada seorang hamba Tuhan namanya Yohanes Pembaptis. Ya, saudara, beliau adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar ini kepada bangsa Israel, saudara, agar supaya mereka kembali, ya, menerima tawaran kebaikan Tuhan, untuk mereka boleh, ya, menikmati, yaitu kerajaan surga. Yohanes berkata, bertobatlah kamu, karena kerajaan itu surga sudah dekat. Hamba Tuhan ini berteriak-teriak, saudara, Alkitab mencatat berteriak seperti di padang belantara. Artinya ada orang tetapi telinganya ditutup, ada orang tetapi hatinya tidak bisa terima. Itu yang dialami oleh Nabi, oleh Rasul Yohanes, seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, haleluya. Apa akhirnya, saudara, yang mereka terima? Dikatakan di dalam ayat yang ke-7 ini, di ayat yang ke-7, maka murka raja itu. Saudara-saudara, murka raja itu. Kebaikannya Tuhan, kebaikan raja ini ditolak. Dan justru pelayan-pelayan, hamba-hamba yang diutus untuk kebaikan raja ini bagi mereka, orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menikmati berkat yang luar biasa yang disiapkan oleh raja dalam suatu pesta perkawinan anak di pantai, di sana.
saudara-saudara, maka raja ini murka, saudara, lalu menyuruh pasukannya. Raja ini punya tentara kan, punya pasukan, ya, menyuruh pasukannya ke sana untuk apa? Untuk membinasakan dan membunuh, ya, membunuh dan membakar kota mereka. Habis hancur-hancuran, ya saudara-saudara. Itu yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasih, mereka membayar harga kekerasan hati. Ya, haleluya. Mereka harus membayar dan menerima, ya, suatu murka hukuman daripada raja. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu kita, bukan saya toh, kita semua bersyukur, berterima kasih, ya, dengan adanya peristiwa ini. Kalau toh seandainya, ini pikiran saya, kalau saya salah, dia dapat saya minta ampun. Seandainya bangsa Israel, umat Allah, membuka telinga hatinya tidak berani untuk menerima kebaikan Tuhan, mereka kembali bertobat, ya, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kemungkinan kita tidak ketemu, ya. Oleh sebab itu Alkitab mencatat bahwa keselamatan ini datang dari Yerusalem. Gitu, datang dari sana. Kita ini seperti cara yang dicangkokkan kepada, ya, pohon zaitun. Saudara, kita ini cangkok. Haleluya. Dan itu saya lihat, ya, di dalam Injil Matius 22, satu kebenaran yang mestinya saudara dan saya bangga. Ya, kalau saudara nangkep kebenaran, ngerti kebenaran ini. Karena aku pun pada waktu membaca dan mengerti kebenaran, saya bangga, ya, jadi anak Tuhan. Saya bangga kalau saya diundang dalam satu pesta pernikahan dan perkawinan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang kita kenal di dalam Yesus. Ya, saudara, seandainya ngerti, kalau tidak ngerti, bagaimana saudara bangga? Karena aku melihat begitu banyak orang yang sudah mendapatkan satu anugerah daripada Allah, dipanggil, dipilih, saudara, untuk mereka belum menikmati kasih anugerah dan apa itu kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, mereka tinggalkan karena tidak ada, karena tidak paham. Maka saya tekankan dalam kesempatan pagi hari ini, dengar baik-baik, saudara, kebenaran firman Tuhan. Ya, di ayat berikutnya berkata, ya, di ayat 9, ya, dikatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan jalan, dan datanglah, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana, ya, ke perjamuan kawin ini. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di mana, ke perjamuan, ya, di sana, ke perjamuan kawin. Saudara, inilah saudara dan saya. Kita dulu ada di persimpangan, gak ngerti, ya, mau kemana, ngapain hidup ini, ya, saudara. Kalau menghadapi satu tantangan, satu hal, siapapun kita nggak ngerti bagaimana cara mengatasinya. Oh, dengan orang si A, dengan si orang B, C, memakai cara yang berbeda-beda. Itu kan kita dulu, saudara dan saya dulu, seperti ini. Ya,
Pada waktu saya masih muda, saya belum mengenal Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi, saya kerja di salah satu pabrik di daerahnya Pak Joni, pabrik PT Kesono NW. Terus terang, umur saya waktu itu sekitar 23. Saya sempat, saya tidak mengerti hidup ini untuk apa sih. Ya, saudara-saudara, saya bekerja, tapi tidak ada damai di dalam hidup. Satu hari saya mengambil satu keputusan untuk bunuh diri. Ya, ada semangat jalan akan jalan. Saya mau bunuh diri. Saya pergi ke sungai. Atau ini tentu tahu di sana ada sungai. Saya duduk dan saya ambil pisau, mau saya tusukkan ke perut saya. Saudara, tiba-tiba saya sadar hal itu gak benar. Ya, Tuhan punya rencana yang sangat indah di dalam diriku. Ngerti setelah aku ditangkap Tuhan baru tahu. Sebelumnya dengar, ya, saya diselamatkan oleh diriku sendiri. Ya, dan saya tahu itu bisikan daripada Roh Kudus yang datang di hatiku untuk membatalkan hidup. Beberapa saat kemudian, saudaraku, saya ditolong oleh orang tua Pak Jun, namanya Bapak Evan dan Ibu Audi. Itu adalah ibu Bapak Tuhan saya. Saudara, saya diberi tempat oleh beliau, satu tempat dengan teman-temanku, gak banyak, satu tempat khusus bagus untuk kami bisa, saudaraku, tinggal di situ. Saya mulai berpikir, ini Pak Effendi dan Ibu Pauline adalah orang-orang Kristen begitu baik dengan kami, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu di tempat itu saya ditangkap oleh terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saat juga di mana Tuhan utus seorang tahanan politik namanya Bapak Sapari. Dunia orang tidak kenal Tuhan, bertobat di dalam penjara, Mojokerto, diberi kesempatan untuk keluar dari penjara, lalu bekerja di pabrik di mana saya bekerja. Saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri Pak Sapari? Dia tidak kerja, dia di situ memberitakan Injil. Ada 7 pemuda termasuk saya dengar apa yang disampaikan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada keselamatan. Terima Yesus, kamu selamat. Itu, saudaraku, perkataan yang keluar dari mulut seorang narapidana yang diberi kesempatan untuk memberitakan Injil di pabrik yang dimana kami kerja. Saudara, setelah itu 1 bulan kemudian Pak Sapari ingin meninggal, tetapi ada 7 orang yang menerima Yesus dan diselamatkan. Ini dahsyat. Ini orang yang apa itu? Yang sukses, orang yang berhasil di akhir hidupnya dipakai oleh Tuhan dalam ketaatan untuk menyelamatkan 7 orang saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan lagi ada 1, 2, 3 orang yang sekarang saya dengar masih menjadi pelayan termasuk saya. Saudara-saudara,
yang dikasih itu. Suksesnya itu begini, keberhasilan itu begini. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih itu, hamba-hamba ini pergi, mereka ke persimpangan jalan, menjumpai mereka yang ada di persimpangan jalan. Artinya sudah tidak, artinya mereka adalah orang-orang yang ada satu dilema dalam hidup, dilema di dalam hidup, gak ngerti jalan, gak mengerti harus bagaimana. Saudara-saudara, Tuhan Raja diutus hamba-hamba, tarik orang di persimpangan jalan, orang yang hidup di dalam kebimbangan, kebingungan, kekhawatiran, keraguan-raguan, termasuk diriku. Saudara-saudara, pada waktu masih muda, umur 24-25 tahun, maka pergilah hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang tidur ke tempat Tuhan. Ayo, raja sedang mengadakan satu pesta kawin anaknya. Datanglah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu dikatakan berikutnya, orang-orang jahat dan orang-orang baik, yang jahat, yang baik diundang habis, gak peduli, sehingga perhatikan, penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan ramai. Saudara, pesta perkawinan anak raja itu harus penuh. Ya, surga itu harus penuh. Saudara-saudara yang dikasih, haleluya. Saudara, ini sebenarnya berbicara tentang keadaan dan zaman saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di jalan-jalan ini, ada di persimpangan jalan. Hidupku tidak karu-karuan. Ya, hidupku, saudaraku, pateng senangkera, menurut carpe diem. Saudara-saudara, Tuhan pilih seorang, ya, 2 orang, 3 orang hamba-hamba, termasuk Ibu Paulina, Ibu Bapak Effendi, dan teman-teman setelah orang dari penjara, Pak Sapar, mereka dan hamba-hamba yang diutus Tuhan spesial untuk membawa diriku ke sebuah pesta pernikahan anak Tuhan. Ya, pesta pernikahan yang anak raja. Saudara, dan saya membuktikannya. Ya, saudara, sejak itu sampai hari ini, terus terang kami bahagia. Amin, saudara. Bahagia. Haleluya. Masalah ada, tantangan ada, kesulitan ada. Ya, tetapi kami ada dalam satu pesta yang Alkitab tadi katakan, di sana dalam kerajaan surga, di dalam rumah pesta itu disediakan segalanya. Ya, saudaraku, aku nggak punya rumah juga dikasih rumah. Aku perlu untuk pelayanan jalan, Tuhan dikasih mobil. Aku udah minta waktu diganti. Karena kerajaan surga itu tersedia. Paham enggak? Ngerti enggak? Saudara dan saya sekarang ini ada dalam satu pesta pernikahan yang kawin anak raja. Ya, artinya saudara dan saya setiap hari, setiap saat kalau berada dalam pesta ini, ada sukacita, masalah ada, tetapi sukacita dari surga ini yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk engkau tetap
saudara keluar sebagai pemenang. Gitu saudara-saudara. Setelah aku terima Yesus sampai hari ini, ya berapa tahun ini? 50 kurang lebih 2 atau 53 tahun yang lalu sampai hari ini. Tuhan tidak pernah kecewakan saya itu. Ya. Saudara, sekalipun saya pernah mengalami ya makan satu piring orang tua di Sempal Oda. Sekalipun kami hampir berbulan-bulan makannya dengan kangkung yang ada di depan rumah. Ya, karena beli daging nggak bisa. Jemaatnya kecil, dikit 15 orang yang anak-anak. Persembahannya adalah persembahan dengan beras setengah kilogram, ya, kadang 1 kilo dalam ibadah ini. Kurang saya masak, habis 1-2 hari sudah habis, saudara. Tetapi ada kebahagiaan, ada sukacita, kebahagiaan di dalam mengirimkan pelayan itu yang itu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi untuk hari ini sampai hari ini melayani rakyat. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, itulah keadaan. Ya. Apakah saudara sah menerimanya, mengerti, ya, dengan benar bahwa saudara dan saya dalam hidup ini ada di dalam satu pesta. Ya. Suka maksudnya pesta, sukacita di dalam keadaan. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan saudara kita lepas dari kerajaan surga ini. Berikan tempat dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, saudara. Suatu pesta sukacita di dalam kerajaan surga, kepemimpinan daripada Allah di dalam hidupmu. Saat dimana aku dalam keadaan gak punya duit, saudara, saya tahu bahwa raja itu, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, ada bersamaku dan tidak meninggalkan aku. Aku mau dengar suaranya, apa yang Tuhan katakan. Ya, saudara, saya mau melakukan. Saudara, dan itu yang membuat kami mampu di dalam melayani Tuhan, melayani Raja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi yang penting sebelum saya mengakhiri, ya, ini saudara-saudara, yang penting ini saya ingin sampaikan kepada saudara hal yang sangat penting sebelum saya akhiri. Dikatakan di ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang-orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rata dan katak gigi." Ayat 14, sebab hanya orang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang percaya katakan amin. Di kerajaan surga adalah satu pesta yang Tuhan sediakan dan siapkan untuk orang-orang yang memang dipanggil dan dipilih berada di dalam pesta pernikahan. Tentu ada sukacita, semua tersedia, dan itu saudara, itu saya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, ya, untuk mengecap kebaikan Tuhan, ya,
sudah menyatakan kasih sayangnya kepada saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasih itu. Tetapi di dalam rumah pesta itu ya, ada orang yang tidak berpakaian pesta. Nah ini salahnya. Ya. Kalau kalian dan aku diundang oleh raja untuk masuk di dalam pesta, ya, saudara-saudara, maka saudara dan saya harus memakai pakaian pesta. Betul nggak? Harus pakai pakaian pesta. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hidup kita ini karena kita sudah ada di dalam pesta kesukaan Tuhan, yaitu surga yang turun di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah kita. Ya. Ayo jaga introspeksi dalam diri kita. Apakah sudah layak untuk memasuki pesta yang pernikahan anak raja? Sebelum saudara datang ke tempat ini dan aku datang ke tempat ini, apakah kita sudah layak? Apakah kita sudah siap untuk masuk di dalam suatu pesta bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu? Saudara, kalau ada sesuatu yang kurang, kalau ada sesuatu yang kurang, ya, saudara, mari kita tobat semua. Minta, ya, kita bersyukur, kita beri mata untuk melihat bagaimana keadaan dan kehidupan, ya, lalu kita segera minta ampun kalau kita ada salah, kalau kita ada dosa. Sejak pagi kita bersama-sama minta Tuhan kuduskan kami semua, ampuni kami, sucikan kami dengan kuasa firman, kuasa darah Yesus sudah kita terima dulu. Sekarang kuasa firman yang menyucikan, menguduskan dengan firman. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya melakukan hal seperti ini di tempat ini, pulang dari tempat ini, di rumah, di pekerjaan, di mana, lihat baju, lihat pakaian, saudara, apakah pakaian kita ini adalah pakaian yang layak untuk aku bisa masuk di dalam pesta yang dilakukan, dibuat oleh sang raja di atas segala raja. Kalau itu sekarang pakaian kita ini yang layak, saudara-saudara, maka saudara dapat menikmati di dalam hidup, dalam pertemuan, di dalam rumah, di dalam pekerjaan. Kau akan menikmati bagaimana kebahagiaan dan sukacita daripada Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada untuk berjalan terus dia mengirim Tuhan. Semua disediakan. Apa yang kau butuhkan di sana sudah ada, di kerajaan itu sudah ada. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Masuk di dalam kerajaannya. Haleluya. Lalu introspeksi diri kita. Apakah kita layak untuk masuk di dalam rumah pestanya Tuhan, di dalam kerajaan surga itu? Kalau tidak, saudara lepaskan semua, ganti dengan cara kita minta ampun dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan melihat kau layak untuk berada dalam pesta, ya, pernikahan atau perkawinan anak raja ini, saudara dapat menikmati. Saya berharap pagi hari ini saudara menikmati, ya, apa yang Tuhan yang raja di atas segala raja siapkan dan sediakan untuk kamu. Kalian butuh apa sih hari ini? Aku mau tanya, ngomong sama Tuhan. Tuhan sudah sediakan semua. Tadi saya mau ngajak
tim musik untuk menaikkan satu bicara. Yesus jawab. Tapi saya dengar suara Tuhan. Yesus jawab di dalam hidupku. Saya tahu, saya mengerti detik-detik ini bahwa Yesus Sang Raja sudah menyiapkan semua apa yang kalian perlu dan aku perlu. Ya, kerajaan surga semuanya tersedia untuk kepentingan orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih, yang berada dan tinggal di dalam pesta kawin yang anak raja. Nanti pulang baca di dalam Wahyu 19, ya, Wahyu 19. Baca, lihat, renungkan betapa penting ya, dalam hidup ini selalu memakai pakaian yang baik untuk masuk di dalam kerajaan surga, untuk tinggal di dalam kerajaan. Saya tutup dengan kesaksian apa yang saya lihat. Saudaraku, satu hari saya melihat satu kumpulan orang, semua orang dalam kumpulan orang banyak, bajunya ini putih-putih semua, termasuk saya. Baju saya putih, dan saya melihat ke belakang, begitu sudah sampai mata saya tidak bisa melihat di sana, saking panjang, saking banyak. Dan mereka sedang mempersiapkan untuk satu kesukaan yang begitu besar yang disediakan bagi orang-orang yang tapi pakaian putih. Ya, itu adalah pakaian pesta nikah anak domba yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 19. Jaga kekudusan, ya, saudara yang dikasih, supaya engkau dapat menikmati apa yang disediakan oleh Raja di atas segala macam, di dalam kerajaan, di dalam pesta kerajaan untuk saudara.